Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Keisha Marani Suseno, nomor absen 21 dari kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan materi mengenai peran tokoh nasional dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Di sini saya akan membagi materi tersebut ke dalam 6 bagian, yaitu yang pertama ada biodata Sultan Syahrir, yang kedua ada riwayat pendidikan Sultan Syahrir, yang ketiga ada peran aktif Sultan Syahrir pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang keempat ada penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir, yang kelima ada sikap konsekuen Sultan Syahrir yang anti kekerasan, dan juga yang keenam ada karya-karya Sultan Syahrir. Pertama ada biodata Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Kota Padang Panjang pada tanggal 5 Maret 1909 dan beliau wafat pada tanggal 9 April 1966 di Swiss. Beliau beragama Islam yang merupakan anak dari pasangan Muhammad Rasad dan juga Putih Siti Rabi'ah yang memiliki saudara bernama Rohana Kudus. Beliau memiliki istri bernama Maria Dicatau dan juga Siti Wahyuna. Dan juga beliau memiliki anak yang bernama Ria Arsya Syahrir dan juga Siti Rabiah Pafati Syahrir. Jabatan beliau merupakan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, Ketua Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Ketua delegasi pada Perundingan Linggarjati, dan juga Duta Besar keliling Republik Indonesia. Beliau sering dikenal dengan julukan Si Kancil dan juga The Smiling Diplomat. Yang kedua dari riwayat pendidikan Sultan Syahrir. Beliau memulai pendidikannya di IELS yang setingkat dengan sekolah dasar. Lalu dia melanjutkan di Mulo yang setingkat dengan sekolah menengah pertama. Lalu pada tahun 1926 beliau pindah ke Bandung dan masuk ke sekolah AMS, yaitu sekolah yang setingkat dengan sekolah menengah atas, dan beliau melanjutkan pendidikannya ke Negeri Belkalian di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Yang ketiga ada keaktifan Sultan Syahrir pada proklamasi kemerdekaan. Pada penghujung tahun 1931, Sultan Syahrir terpaksa pulang ke Indonesia dan segera bergabung ke dalam organisasi Partai Nasional Indonesia yang baru. Namun, karena takut akan potensi revolusioner PNI yang baru, pada Februari 1934, pemerintah kolonial Bekalian pun menangkap, memenjarakan serta membuang Bung Hatta, Sultan Syahrir dan pemimpin-pemimpin PNI yang baru ke Bovendigel. Setelah sekitar selama setahun pada kawasan malaria itu, Bung Hatta dan Sultan Syahrir dipindahkan ke Bekalian Neira untuk mengalami masa pembuangan selama 6 tahun. Sultan Syahrir mengetahui berita perkembangan Perang Dunia melalui radio secara diam-diam. Pada tanggal 15 Agustus 1945, ketika Jepang sudah menyerah, Sultan Syahrir bersama para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun karena adanya sikap mengecewakan dari Bung Karno dan Bung Hatta, maka Sultan Syahrir dan para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta dengan cara menculik mereka ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah didesak, pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ditunjuk oleh Bung Karno dan didukung oleh para pemuda pada November 1945 untuk menjadi formatur kabinet parlementer.
pada usia 36 tahun tersebutlah Sultan Syahrir mulai tampil dalam panggung pemerintahan memperjuangkan kedaulatan di Indonesia. Sultan Syahrir merupakan Perdana Menteri pertama dan termuda di Indonesia yang merangkap menjadi Perdana Menteri Luar Negeri dan juga Perdana Menteri Dalam Negeri. Penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir terjadi pada tanggal 26 Juni 1946 di Surakarta yang dilakukan oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak setuju karena adanya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Syahrir II bersama dengan pemerintahan Belkalian. Karena mereka sangat menginginkan kedaulatan penuh atau merdeka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Aksi penculikan ini pun membuat Presiden Soekarno sangat marah, dan Presiden Soekarno pun memerintahkan para polisi di Surakarta untuk menangkap kelompok pemimpin kelompok oposisi tersebut. Yang kelima, ada sikap konsekuen pribadi Sultan Syahrir yang anti kekerasan. Pada Desember tahun 1946, Sultan Syahrir dicegat dan ditodong pistol oleh Serdadu Nica. Karena geram, mereka pun memukul Sultan Syahrir dengan pistol tersebut. Dan tersebar luaslah berita ini ke Radio Republik Indonesia. Mendengar hal itu, Sultan Syahrir dengan mata sembabnya mendesak secara keras, memerintahkan secara keras untuk menghentikan siaran tersebut. Karena beliau tahu bahwa akan berakibat fatal dibunuhnya orang-orang Belkalian yang berada di kem-kem tawanan oleh pejuang Republik ketika tahu bahwa pemimpinnya dipukuli. Meski jatuh bangun akibat berbagai tantangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Syahrir I hingga sampai dengan Kabinet Syahrir III dari tahun 1945 hingga 1947 tetap konsisten dalam memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia di dalam jalur diplomasi. Yang keenam atau yang terakhir ada karya-karya Sultan Syahrir, di antaranya Pikiran dan Perjuangan, Pergerakan Sekerja, Perjuangan Kita, Out of Exile, Sosialisme dan Marxisme, serta karya-karya beliau yang lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai peran tokoh nasional dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.